Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang saat ini berada di rumah-rumah. Namun keadaan saat ini tidak membuat kita jauh dari Tuhan, melainkan kita terus dekat dengan Tuhan, membangun persekutuan-persekutuan yang indah dengan Tuhan bersama keluarga-keluarga kita. Puji Tuhan, di pagi hari ini, di hari Jumat Agung ini, mari kita bersama-sama memfokuskan dalam ibadah ini, di mana kita boleh memperingati tentang kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun saja kita berada, mari kita fokuskan hati kita, pikiran kita. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian kepada Tuhan. Sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu bagi kami. Haleluya, Jesus. Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kesekian kalinya kami boleh memperingati pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan, untuk menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih buat karyamu yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih buat saat ini Tuhan. Walaupun dalam situasi yang berbeda Tuhan, kami tidak dapat berkumpul bersama-sama dengan saudara kami yang lain. Namun kami percaya Tuhan, dimanapun saja anak-anakmu berada Tuhan, di rumah masing-masing Bapa yang mengadakan persekutuan doa, yang mengadakan ibadah online pada saat hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami semua, dari orang tua sampai dengan anak-anak Tuhan. Bila berkat-Mu turun bagi setiap kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, situasi keadaan tidak dapat menghalangi kami untuk kami bersekutu dengan Engkau, untuk kami dapat memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Bapa, kami serahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami semua boleh diberkati ya Bapa, lewat ibadah pagi hari ini Tuhan. Mengurapi setiap anak-anak-Mu Bapa, yang pagi hari ini menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang bertugas pagi hari ini, urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Bahkan setiap rumah Tuhan, urapi kami semua, dan berkat Tuhan turun atas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat pujian darah-Mu Yesus. Darah Yesus yang sudah menyelamatkan kita, darah Yesus yang sudah menyembuhkan dan memulihkan setiap kita. Sukacitaku penuh bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu.
Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan berdoa lebih dahulu sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan ini. Walaupun lewat rekaman video, kami mau dengar firman-Mu Tuhan, supaya kami menjadi umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan lewat kuasa firman dan Roh Kudus-Mu akan mengerjakan kehidupan kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman yang nantinya diberkati oleh Allah dan menjadi berkat. Segala unsur kuasa kegelapan roh iblis yang berusaha mencuri firman Tuhan, menyambut hasil dalam bentuk dan cara apapun juga, maka siapa dan apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus singkirnya keluar. Kami mau sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat Paskah bagi Bapak Ibu Gembala dan jemaat seluruhnya di Dahor yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi. Selamat jumpa juga walaupun lewat rekaman video, adalah anugerah Tuhan. Kita masih bisa mendengar firman Tuhan, biar kita tidak hanya mendengar dengan baik, tapi melakukan semua firman Tuhan menjadi yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, ya. Lewat perjumpaan di video ini, saya menyampaikan firman Allah tentang darah Kristus. Ya. Darah Kristus yang luar biasa, darah Kristus yang dahsyat, yang bisa menebus, mengampuni, menyucikan, bahkan menyelamatkan setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan darah Kristus mendamaikan kita dengan Allah dan sesama, sehingga kita bisa ada hubungan dengan baik, dengan benar, karena kita dibenarkan dan juga nantinya diselamatkan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dahsyat Tuhan kita, juru selamat satu-satunya. Hari-hari ini semua mengalami serasa kesesakan dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Kita tidak bisa mencari mungkin tempat kemana, di mana yang aman, yang nyaman. Seluruh dunia bahkan termasuk Indonesia, ada kurang lebih 200 negara terkena yang namanya virus corona atau COVID-19, ya. Dan serasa tidak ada kenyamanan, tidak ada keleluasaan, ya, tidak bebas, ada batasan-batasan, ada peraturan-peraturan yang mesti kita patuhi. Tapi itu hanya sementara sifatnya. Kita mau percaya, amin. Kita mau percaya itu hanya sementara. Yang pasti, yang perlu menjadi perhatian kita, sebenarnya ada yang lebih membahayakan dari virus corona maupun COVID-19, yaitu ada yang lebih membahayakan adalah virus-virus dosa yang masih saja dan malahan disukai manusia, bahkan orang Kristen sendiri. Dengan corona takut, tapi dengan melakukan dosa tidak takut, bahkan tidak takut akan Allah. Tapi luar biasa Allah kita. Padahal dosa itu sebenarnya harus kita jauhi, karena dosa itu yang membawa kita kepada kebinasaan yang kekal. Tapi kita bersyukur Allah yang luar biasa, Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan setiap kehidupan kita dengan kekuatan kuasa darahnya. Untuk itu dia harus melewati proses yang begitu menderita sampai di kayu salib. Dia rela melakukan itu demi penyelamatan kita semua. Pada zaman Israel diselamatkan atau dikeluarkan dari Mesir, Tuhan berjalan menulai anak-anak sulung orang-orang Mesir sampai dengan hewan-hewan mereka. Tapi luar biasa, anak sulung orang Israel termasuk hewan-hewan mereka selamat.
Karena Tuhan memang mengadakan perbedaan, tapi itu harus dengan tanda darah. Ya. Ada tanda darah baik di ambang pintu maupun dua tiang rumah mereka. Keluaran pasal yang ke-12 ayat 7 menyatakan itu. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang pintu rumah di mana mereka memakannya. Puji Tuhan, kita adalah Israel rohani, umat ketebusan Tuhan. Dalam diri kita ada tanda darah Tuhan, karena kita adalah anak-anak Allah oleh iman dalam Kristus. Amin. Haleluya. Galati pasal 3 ayat 26 menyatakan itu. Artinya kita adalah keturunan Allah. DNA kita adalah DNA Allah. Saat dalam perjamuan suci kita makan roti yang adalah tubuh Tuhan dan minum anggur yang adalah darah Tuhan, darah Kristus mengalir dalam diri kita. Tanda kita pasti diselamatkan. Di Paskah ini kita diingatkan ada kualitas, kekuatan darah yang lebih, yaitu darah Kristus yang lebih dari darah binatang. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani 9 ayat 13 sampai 14, saya akan bacakan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menuduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya ini nilai lebih darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Puji Tuhan. Di ayat ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Darah Kristus. Yang pertama, darah Kristus menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Hari-hari di zaman akhir ini kita sudah mulai harus berpikir untuk menjadi umat Tuhan. Orang-orang Kristen yang percaya pada Kristus adalah orang-orang yang bertobat, tidak hanya menjadi yang pengunjung gereja, tapi bertobat, tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa, supaya virus-virus dosa tidak membinasakan kita. Berikut yang kedua di ayat ini adalah merupakan tujuan dari kita disucikan oleh darah Kristus, yaitu supaya kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup dengan hormat dan takut dan gemetar akan Allah. Hari-hari ini kita tidak bisa bebas beribadah di gereja lebih dulu. Tapi satu hal, di Paskah ini kita dengar firman Tuhan, ada jaminan darah Kristus yang menyucikan, menyelamatkan saya dan saudara. Puji Tuhan, ya. Dia Allah yang hidup. Ini yang perlu kita tahu, bahwa Dia tahu persis apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Untuk itu, ya kita takut akan Dia, takut untuk melakukan perbuatan yang sia-sia lagi. Sebaliknya kita mau bertobat, kita mohon ampunan dari Tuhan, maka segala masalah yang kita hadapi, Indonesia hadapi, semuanya terselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Dia sudah menyelesaikan semuanya sampai dengan masalah dosa. Itu sebabnya kita jangan berbuat dosa lagi. Dan kiranya nilai lebih, yaitu darah Kristus itu, menjadi tanda dalam kehidupan kita, menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kita tutup dengan Roma pasal yang kelima ayat yang ke-9. Di sini ada nilai lebih lagi ditetapkan oleh Tuhan yang menyelamatkan saya dan saudara. Saya akan bacakan Roma 5 ayat yang ke-9.
Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Puji Tuhan. Kiranya tanda darah itu terus ada dalam kehidupan kita. Kita mau menarik suatu hikmah dari korban Kristus yang begitu mengasihi saya dan saudara, demi saya dan saudara, demi mengasihi saya dan saudara, dia rela berkorban sampai titik darah yang terakhir tuntas habis, dan dengan darahnya dia memastikan keselamatan saya dan saudara dari murka Allah. Amin. Puji Tuhan. Kita mau naikkan pujian lebih dahulu sebelum kita nanti tutup dalam doa. Ada satu pujian singkat yang tidak asing, pujian lama, tapi kita mau imani. Darahnya amat kuasa, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala sakit. Darahnya tebus saya. Sekali lagi, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Puji Tuhan. Kita akan tutup dalam doa. Bapa surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami mendengar firman Tuhan di Paskah ini. Biar kami tidak hanya sekedar merayakan, tapi kami mengerti betul betapa Engkau Tuhan rela mengorbankan dirimu Tuhan. Di Paskah ini kami boleh mengingat kembali korban Kristus. Hari-hari yang kami alami hari-hari ini, penderitaan itu tidak lebih dari penderitaan yang dialami oleh Kristus Yesus. Biar kami semua, khususnya hamba-Mu dan jemaat dahulu seluruhnya, menjadi tabah, kuat dan tetap beriman bahwa Tuhan menyelesaikan semuanya, masalah apapun, dengan kekuatan darah Tuhan Yesus. Kami semua pasti diselamatkan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sampai jumpa di waktu dan kesempatan yang akan datang yang lebih baik. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa menguatkan setiap kita. Dan tiba saatnya kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Oleh karena salib Yesus sudah menyelamatkan kita, yang menghidupkan kita. Saya mengajak kita semuanya, mari kita renungkan sungguh-sungguh. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
Terima kasih Yesus. Mari katakan bersama, Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih buat salib-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Jesus. Oh haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat salib-Mu yang menyelamatkan kami, buat salib-Mu yang memberikan kami hidup. Mari kita sama-sama katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku, di hidupku. Dengan tangan kanan angkat roti ke atas, memandang kepada Dia yang sudah mati di atas kayu salib untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Setiap kali kita makan minum akan perjamuan kudus ini, kita mengingat kembali akan penderitaan Kristus di atas kayu salib itu. Dengar saya baca firman Allah, sesudah kita bersama makan sama-sama. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku, inilah tubuh daripada Kristus Yesus. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa itu. Ya, inilah tubuhnya. Kita makan sama-sama dengan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Darah Tuhan diteteskan untuk menyucikan dosa-dosa kita. Oleh bilur-bilur Tuhan sakit sudah disembuhkan. Kita dengan tangan kanan angkat cawan ke atas, memandang kepada Dia. Seharusnya kita manusia yang harus dihukum. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal itu. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dengar saya patah firman Tuhan, saat kita minum sama-sama dengan percaya. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Setiap kali kami minum, kami mengingat kembali akan penderitaan Kristus. Cawan ini adalah perjanjian baru. Ya, untuk pengampunan dosa banyak orang. Kita bersyukur karena kita percaya kepada Kristus Yesus. Kita menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita dibebaskan dari dosa. Kuasa darah Tuhan akan menyertai kita, asalkan kita tetap setia kepada Dia, mengasihi Dia dan takut kepada Dia, dan taat kepada firman Allah. Roh Kudus yang akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk menghadapi semua yang harus kita hadapi di dalam dunia ini. Kita bersyukur kepada Dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum sama-sama dengan percaya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pengorbanan buat kasih-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus memberi kekuatan iman buat kami semua. Roh Kudus pimpin kami semua. Boleh lebih setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dan takut kepada Tuhan, memberikan kemampuan untuk melakukan firman Allah, takut kepada firman Allah. Tuhan berkati kami, Tuhan pakai kami semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Hamba bersyukur kepadamu. Segala puji syukur, hormat, mulia hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba bersyukur dan sudah mohonkan segala doa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mendengar wajahnya dan berkasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Hamba sudah bersyukur dan sudah mohonkan segala doa ini. Terima kasih Tuhan. Pulanglah dengan segala kasih karunia daripada Allah Bapa dalam surga, secinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, berpercuan Roh Kudus mulai saat ini sampai pada selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, hamba syukur dan sudah mohonkan doa ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Selamat Paskah. Tuhan berkati.